Uh, aku slide lagi. Nah, Nah, ini merupakan dari perhitungan arus kayak kuadran 1, kuadran 2, kan dibagi 4 kuadran kan. Terus kehitungan untuk kecepatannya itu dia akar dari kuadrat dari komponen zonal ditambah komponen meridional. Maka ada kecepatan arusnya nih. Makanya kalau misalnya nanti dapatnya kita data UV, maka kita harus konversi dulu tuh ke arah dan kecepatan kayak gitu. Nah, rumusnya penentuan nilai alfa itu kayak gini. Nah, rumusnya kan ada R konstan gitu kan. Terus ada penentuan kuadran sama penentuan nilai V-nya juga nih. V itu apa sih, Mbak? V itu dia kecepatannya gitu. Dimana nilai kecepatan itu dari nilai kecepatannya itu kan dia merupakan tadi kan square dari komponen zonal dan komponen meridional kayak gitu nih. Nanti ada nih Excelnya gitu, kayak perhitungannya. Nah, kemudian ada konversi. Oh maaf, V itu bukan kecepatan, lupa. Kecepatan itu R, teman-teman. Nah, terus konversi si V-nya ini dia jadi theta. Itu dia merupakan arah. Jadi kan nggak bisa tuh teman-teman udah kayak UV, sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya hitung manual, tapi di sini ada Excelnya gitu kan, ada nilai U, V, terus ada arah sama kecepatannya, nanti ada si kuadrannya nih, ada di kuadran berapa, kuadran 1, 2, 3, atau 4-nya. Nah, kayak tadi, kuadran itu berfungsinya buat apa sih? Buat kita tahu gitu arahnya dari mana, arah arusnya gitu, kayak gimana. Nah, kemudian ada kecepatan arus 3 dimensi. Jadi arus itu nggak hanya X sama Y ya, kalau di permukaan kan 2 dimensi, X, Y. Terus ada juga tuh arus permukaan 3 dimensi, X, Y, Z. Ada kedalamannya gitu. Jadi kayak ngukurnya itu arahnya, kan tadi kalau kecepatan dia pakainya atau resultannya kan dia cuma 2 komponen kan, X, Y. Nah, kalau ini ada Z-nya, jadi ada perhitungannya lagi ditambahin Z gitu. Kayak gini. X, Y, Z gitu kan. Kalau misalnya ini di permukaan X, Y, kan permukaan itu nggak hanya di kedalaman 0,4 meter, 1 meter, enggak. 20 meter aja bisa disebut masih permukaan gitu, arus permukaan. Biasanya kalau misalnya kecepatan 3 dimensi ini, dia menggunakan program ya teman-teman. Biasanya kita bisa lihat itu dari program kayak Kroko kayak gitu. Ntar kalau misalnya mau lihat harus 3 dimensi. Nah, dari arus permukaan ini udah paham belum teman-teman? Nah, udah paham atau masih bingung nih? Kalau bingung tanyain aja ya. Ayo aktif ya teman-teman. Kalau misalnya bingung tanyain aja gitu ya. Iya, kenapa? Udah. Aku izin tanya, dalam perkenalkan saya Bila Bibas dengan inisial 4012010. Tadi aku masih kurang paham di arus permukaan yang 2 dimensi. Itu kan tadi ada simbol pi ya. Itu melambangkan apa ya, Mbak?
Ya bentar ya Rifda, ini error. Ini ya, simbol Pi ya. Simbol Pi menjelaskan tentang apa? Iya, Mbak. Nilai Pi pada analisis konver UV. Bentar ya. Kita slice dulu. Atau masih di mute. Aduh, aku lupa. Siapa tadi yang nanya? Ini Pak yang nanya nilai Pi itu. Iya, Pak. Ya, Pi itu kan sebenarnya satu putaran dalam radian. Excel itu kan dia bukan, sudut itu nggak digambarkan dalam degree, tapi dalam radian. Di mana satu radian, ya, satu putaran itu sama dengan 2 V. Ya. Nah, kan kita tahu ya, V itu kan 3,14. Ya, itu konversi aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. 2V itu kan 360 ya. Bener ya? Iya, Pak. V kan 180 derajat. Nah, itu konversi dari satuan sudut dalam radian dan dalam derajat. Kita tahu tuh, kalau radian kan hitungannya V, setengah V gitu ya, seperempat V, seperenam V kan. Nah, Excel, ini karena platformnya kita coba buat pakai Excel, untuk mengkonversi itu, kita kasih V, ya, di mana misalnya 3,14 kan satu V itu. Kira-kira itu ya. Nanti file Excel-nya bisa kamu download di itu file konversi ini kamu download di itu, di LMS-nya. Ya, di dalam folder. Udah dicantumin Bang untuk semua file praktikum hari ini. Ya. Siapa tadi yang nanya? Udah jelas belum? Siapa? Rifda, Pak. Ayo, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Keren. Udah, silakan dilanjutkan Mbak Silvi. Nah, selanjutnya kita akan membahas arus geostrofik. Nah, arus geostrofik itu Nah, arus geostrofik itu kan dia dipengaruhi oleh arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan sama Coriolis. Kayak tadi itu dia juga berarti merupakan arus residu, bukan arus yang dipengaruhi oleh pasut karena dia dipengaruhinya oleh gaya Coriolis sama horizontal. Ada yang tahu nggak gaya Coriolis itu apa? Sama kalau ada di mana, di bagian bumi mana, dibelokin kemana gitu. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu atau ada? Nanti saya lanjutkan. Mau coba izin jawab? Mau coba menjawab, Mbak? Iya. Iya. Kalau yang saya ingat itu gaya Coriolis itu gaya yang ada di sumbu bumi di garis ekuator. Nah, itu dia bisa ngebelokin yang dari selatan itu kalau nggak salah ke kiri dan yang dari utara itu ke kanan. Iya. Tadi apa yang kalau misalnya ke IBBS kemana? Kalau yang dari selatan itu dibelokin ke kiri, tapi kalau yang dari utara itu dibelokin ke kanan.
Ya, Ripda, makasih ya. Nah, kalau gaya Coriolis kan dia gaya yang membelokkan. Kalau di sini kan arus ya, arus karena adanya rotasi bumi, makanya kan ada reference level kan. Dia juga pakai reference level gitu kan. Nah, benar tadi ada kita lihat di gambar kan. Nah, adanya gaya Coriolis ini dia membelokkan si arusnya nih. Kalau dia ada di BBS, dia ke kiri. Kalau misalnya dia uh, ada di BBU atau bagi bumi belahan utara, dia dibelokkan ke kemana? Ke kanan gitu, teman-teman. Tapi kan gimana sih perbedaan tekanannya itu? Nah, kalau misalnya gradien tekanannya kayak gimana? Kan uh, kan misal arus dari stasiun 1 dia bergerak ke stasiun 2. Nah, berarti dia bergeraknya karena adanya tekanan kan. Tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu. Dari stasiun 2 nih Z2 tekanan tinggi ke stasiun 1 gitu arusnya. Itu gaya gradien tekanan. Kemudian karena adanya arus Coriolis maka dia bakal dibelokkan gitu kan. Biasanya arus gaya Coriolis ini dia akan membelokkan si arus itu sekitar 45 derajat gitu. Pas udah masuk ke dalaman 10 terus nanti ke dalaman 10 meter kalau nggak salah ke 20. Nah, itu dibelokkan sampai akhirnya menuju ke bagian ke dasar laut, dia akan semakin melemah tuh si arus geostrafik ini. Aduh. Nah, kemudian kalau kita mau ngitung arus geostrofik, kita harus mengabaikan percepatan aliran massa air gitu kan. Terus kita juga ini juga nggak berlaku di daerah dekat khatulistiwa, sama mengabaikan efek gesekan. Jadi efek gesekan itu kayak mengabaikan dari kan dari angin kayak gitu kan. Makanya kan dia cuman karena gradien tekanan aja sama si si gaya Coriolisnya, dimana nanti teman-teman juga bakal melihat hitung gaya Coriolis ini itu kayak harus melihat kayak tekanan terus kayak densitasnya gitu, densitas dari si airnya. Langkah-langkah untuk analisis arus geostrofik nih. Jadi kalau misalnya mau analisis arus geostrofik harus berurutan nih. Kayak kita menentukan densitas pure water dulu, densitas airnya itu. Terus udah gitu kita akan menentukan densitas pada saat S-nya salinitasnya 35. Nah, kemudian juga kita menentukan kompresibilitas. Ada yang tahu nggak kompresibilitas itu apa? Ada yang tahu kompresibilitas itu apa? Nah, jadi kompresibilitas itu kemampuan fluida gitu untuk memanfaatkan. Jadi kan kalau misalnya sebenarnya fluida kan nggak bisa memanfaatkan, tapi kan kalau misalnya kita pakai kayak kalau gambaran kan kayak gambaran tadi kan ada gradien tekanan, ada tekanan stasiun 1 sama stasiun 2 kan. Kan dia bergerak kan. Nah, terus kan dia kayak dipampatkan gitu. Makanya kita juga ngitung ke kompresibilitas dari si arusnya itu gitu. Dari sini paham nggak? Nah, terus udah gitu kita juga bakal lihat nih densitas in situnya, densitas dari daerah yang kita ambil. Nah, dari densitas ini kita bakal menghitung anomali volume spesifiknya, kemudian anomali kedalaman dinamik. Nah, karena kita pakai Coriolis, maka kita juga menghitung faktor Coriolis, kemudian jaraknya, dan kita dapatkan kecepatan arus geostrofiknya gitu. Ini untuk langkah-langkah yang nanti jelasin di sini. Nah, analisis arus geostrofik kita bisa menggunakan sebenarnya bisa pakai MATLAB teman-teman, tapi karena MATLAB itu
berat dan juga banyak yang bajakan. Jadi sekarang kita pakai Ocean Data View atau ODV dulu ya, di mana tadi kan input datanya itu suhu, salinitas. Nah, suhu, salinitas sama jarak ya kalau nggak salah. Nah, nanti tuh kita cuma pakai data suhu, salinitas, terus outputnya itu kecepatan dari arus geostropik itu sendiri kayak gitu. Nah, datanya ini dia menggunakan 1 derajat ya. Nah, 2 stasiun nanti kita bakal gunain datanya itu dia sama gitu. Lintangnya berbeda, tapi dia bujurnya itu sama gitu. Dengan jarak 1 derajat. Kemudian kita juga di ODV akan menggunakan derivative variabel kayak neutral density, dynamic height, terus kayak Paulin specific, terus ada juga potensial temperatur. Jadi kan ada dari sini kan ada densitas potensial juga kan, dan makanya di sini di derivative variabel nanti kita pakai gitu kan di ODV itu. Nah, selanjutnya baru kita dapat menentukan dari arus geostrofik ini, tools geostrofik flows gitu. Nah, ini untuk penjabaran dari tadi kan kita butuh densitas juga kan atau sigma T. Nah, densitasnya itu ada 3 kan tadi, densitas potensial, in situ, dan saat salinitas 35. Nah, densitas potensial itu densitas potensial itu dia itu densitas yang mengabaikan pengaruh tekanan gitu. Pengaruh tekanan dari apa sih namanya? Pengaruh tekanan gitu. Tadi kan kalau misalnya pas kita ngukur kan ada gradien tekanan karena. Nah, di sini di densitas potensial itu kita mengabaikan si pengaruh tekanannya itu ke densitasnya gitu. Kemudian ada densitas in situ kayak misalnya nanti teman-teman densitas air laut yang kita gunakan gitu, terus ada densitas pada saat salinitasnya 35 tapi si suhunya itu 0 gitu kan, ini 35 0 P kan ini STP ya, suhu, temperatur, dan tekanan kayak gitu. Nah, dalam analisis geostrofik juga kita akan tadi kan ada langkah-langkahnya ya, densitas. Sekarang kita akan melihat adanya densitas air laut pada saat tekanan atmosfernya 0 ya di sini. Nah, ini keterangannya kayak densitas saat tekanannya 0, terus perhitungannya kayak gini nih. Ada B0, B1T, B2T, terus dikali salinitasnya kayak gitu. Selanjutnya ada densitas kilowattan ya teman-teman. Rumusnya tuh kayak gini. Ada juga densitas in situ, di mana di situ pada saat STP salinitas, suhu, dan tekanannya. Jadi rho itu kan densitas ya. Nah, STP-nya itu ST0-nya itu berarti yang tadi tuh densitas pada saat tekanannya 0, terus dibagi dari densitas itu ini ya, dibagi 1 per P per K itu kompresibilitas. STP-nya kan suhu, temperatur, P-nya itu tekanan. Nah, kalau yang ini kan densitas itu didapatkan dari densitas rho ST0 itu dari yang tadi nih, yang ini nih. Nah, dari yang sini nih, densitas laut pada tekanan atmosferik. Tuh kan. Jadi ada hubungannya, makanya kan pas menganalisis arus geostrofik itu teman-teman ada langkah-langkahnya tadi. Jadi nggak langsung dianalisis, langsung aja gimana teman-teman mau kalian gitu.
Nah, sebelum ini juga kita harus mengetahui nilai kompresibilitasnya atau kemampatan dari fluidanya. Gimana sih rumusnya itu kayak gitu? Nah, kompresibilitas pada saat tekanannya 0, kemudian ada AP ditambah BP. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sih cuma teori, tapi teman-teman harus ngerti kayak kompresibilitas itu didapatnya dari mana aja, kan dari nilai ST0 gitu kan. Dari nilai ini juga nih, rumus-rumusnya. Kemudian kita juga nentuin kedalaman dinamiknya atau level motion. Jadi kedalaman reference level yang tadi ada kan, yang digambar tadi itu pas yang awal gitu kan. Nah, kedalaman dinamik itu kedalaman yang gak terjadi pergerakan massa air. Makanya kan pasti digambar tadi itu kalau misalnya kita itu si arusnya itu udah melambat gitu kan. Jadi nggak ada pergerakan tuh kan, semakin ke bawah, semakin ke kedalaman, si arusnya kan makin melemah. Nah, makanya ada kedalaman dinamik, yaitu kedalaman di mana nggak ada pergerakan dari massa air relatifnya atau rata-rata dari pergerakan si arusnya di dua stasiun. Dari jarak satu ke jarak keduanya gitu kan. Kemudian dihitung juga tuh penilaian penurunan nilai anomali kedalaman dinamik karena peningkatan salinitas. Kayak rumus itu kayak gini, di mana delta D0 atau kedalaman, sebentar ya. Kemudian merupakan integral dari P0 sampai P. Atau P0 itu kan tekanan pada saat 0 gitu tekanannya. Terus dia juga dihitung dari ada anomali volume spesifik pada kedalaman I, juga ada anomali volume spesifik pada kedalaman selanjutnya I dikurangi 1. Jadi makanya dari volume spesifik ini kita bisa bakal tahu nilai dari kedalaman dinamiknya atau dari tadinya dengan rumus seperti ini. Nah, ini merupakan kecepatan arus geostrofik, di mana kita tadi kan udah tahu ya menghitung dari faktor Coriolisnya, terus menghitung juga dari jaraknya. Nah, makanya di sini nih untuk nilainya itu F2 omega sin theta. Sin tetanya itu di latitude atau lintangnya. Nah, di mana omeganya ini ada nilainya nih rad per S per sekon. Nah, 7,292 kali 10 pangkat 5. Nah, dari nilai ini kita bakal tahu nih si kecepatannya. Tadi kan buat nentuin kecepatan arus geostrofik harus tahu jarak ya L, terus tahu juga faktor Coriolisnya. Kemudian kedalaman dinamik atau kedalaman geopotensialnya juga kayak gitu. Dari sini paham? Ntar bisa lebih ininya di olah data sih. Kalau nggak dilanjut ya. Nah, ada visualisasi data arus nih, visualisasi data arus dari arus permukaan ya teman-teman. Nah, ini untuk musim timur, ini untuk musim barat. Nah, ini sebaran spasialnya gitu. Nah, sebaran spasial juga ini data dari teman-teman nih. Kalau kita lihat pakai data arus sebaran spasial, kita juga bisa tahu nih kalau misalnya nanti ada analisis polutan atau organisme gitu. Nah, biasanya pakai analisis spasialnya juga. Nggak apa-apa itu aja.
Nah, selanjutnya ada diagram secara Hofmüller nih teman-teman. Nah, ini kan ada U0, V0. Nah, zonal sama meridional. Nah, ini kan ada latitude-nya. Nah, nilainya ini nilai latitude berarti kan kalau misalnya U0, V0, kita bisa lihat nih nilainya dari ada -1 sampai 0,5. Kalau misal kita lihat kuadran kan garis gitu kan, -1 misal, -0,25 berarti dia di sebelah kiri kan sumbu X. Terus untuk V0-nya dia ada -1 sampai 0, berarti dia paling kuatnya 0,5-nya nih. Kayak ini komponen zonal, ini komponen meridionalnya gitu. Arahnya lebih kemana nih kalau misalnya zonal kan dia X ya, X itu kan ada ke arah barat, ada juga ke arah timur. Nah, kalau misalnya ke barat kan lebih ke sini. Aduh, susah ya digambarinnya. Nah, gini kan nih. Ini misalnya gini nih. Ini kan zonal ya, U. Ini meridional, V. Kalau teman-teman lihat di mana di arah mata angin kan ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Nah, kita bisa lihat nih komponen zonal. U0 kan zonal ya. U0-nya itu misalnya -1. Berarti dia lebih ke arah barat. Terus kalau lihat 0,5 dia lebih ke arah timur. Nah, terus ada V0. V0 kan meridional ya. Meridional itu kan Y secara kalau kita lihat secara sederhananya itu Y gitu. Y itu berarti kalau kita lihat dari arah mata angin dia itu kan nih utara, ini selatan kayak gitu. Bisa lihat nih kalau misalnya ini di bulan. Nah, di sini nih misal ini di bulan di bulan Januari ya, 0,5 paling gedenya. Berarti 0,5 ada di sini kan arahnya berarti bisa jadi ke utara gitu. Itu kan cara bacanya gitu teman-teman, paham nggak? Ini U0 itu zonal, X, V0 itu meridional Y. Nanti teman-teman tahu tuh dilihat dari arah mata angin juga. Oh, ini tuh arahnya ke selatan, oh ini tuh arahnya ke utara kayak gitu. Dilihat dari nilai ininya. Gimana? Paham? Ini udah tambah. Nah, selanjutnya ada stick plot series nih teman-teman. Kita bisa lihat nilai, kan ini ada latitude-nya. Ada juga nilai kecepatan arusnya. Itu kan dalam waktu tertentu gitu. Dia lebih ke arah manakah? Lebih ke arah zonal atau meridional gitu. Nanti bisa dilihat dari sini stick plot. Nah, bisa juga stick plot ini dibuat dari MATLAB, Modify, atau dari Excel. Nah, dari stick plot juga kita bisa lihat nih, misalnya dari kecepatan ini kita bisa lihat dari polanya nih, kayak gini, oh ini kecepatan, harusnya polanya pasang surut. Berarti kalau misalnya kayak pasang surut bisa jadi itu udah arus, karena arus pasang surut. Juga dari distribusi frekuensi ini pakai tabel Vpot. Jadi teman-teman di Excel ada biar lihat itu kecepatan 0 sampai 10 itu cm per second itu berapa sih banyaknya dari stasiun yang kita ambil nanti. Nah, untuk arah kompasnya pakai yang ini nanti. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat sama barat laut. Kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat arus dominannya kalau lihat kayak kecepatan arus. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya ada visualisasi data arus geostrofik. Nah, tadi kan arus geostrofik itu ada volume spesifik, kompresibilitas kayak gini, teman-teman. Anomali volume spesifik, terus kompresibilitas, terus ada
kedalaman dinamik, sama volume transport. Nah, dari hasil kedalaman dinamik, volume transport, anomali spesifik, volume spesifik, sama yang tadi, itu kita bisa gunakan untuk melihat geostrophic velocity. Nah, sekian aja untuk materinya. Mungkin ada tambahan dari Bang Tri atau dari asisten lainnya. Ya, terima kasih Silvi. Ya teman-teman semua, saya hanya sedikit merangkum aja ya materi hari ini. Setiap belajar, pahami tujuan. Tujuan dari praktikum ini teman-teman semua bisa ya. Pertama, mendapatkan ya atau mengakuisisi data arus. Data arus itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya pengukuran ya tadi ya. Ada dari satelit, ada model, bahkan mix. Jadi suatu produk yang tergrid atau series. Misalnya Marine Copernicus. Marine Copernicus itu sebenarnya dia hanya portal dia. Dia punya data sheet ya, dia punya dia punya project ya, atau dia tuh cuman toko online aja, dia cuma nautin data aja. Nah, sangat banyak sekali ya data arus ya. Tadi ada ocean current, OSCAR ya. Ada globe current gitu ya. Dulu pernah ada 2015 sampai 17 ya, Menteri Kelautannya masih Bu Susi kerjasama dengan CLS Perancis, masalah database kelautan, namanya program Indeso. Cuma Mei 2017 berhenti itu kerjasamanya, sehingga memang data itu discontinue. Padahal data itu powerful, resolusinya bagus ya, beberapa layer kedalaman, banyak variabel data, fisik, kimia, biologi, geologi. Ya, saya tautkan ada tentang Indeso itu di LMS gitu ya, di folder. Ya, tapi intinya adalah banyak ya data-data. Setelah teman-teman dapat data nih dari berbagai sumber, baik ngukur sendiri di lapang ya, dengan berbagai peralatan ya, baik data dari satelit gitu ya, baik data dari, ini siapa lagi share screen ini? Halo, siapa ini share screen ini? Ya Bang. Ya, tadi tampilannya beda. Oke, kalau di stop aja screen share-nya. Ya, setelah teman-teman dapat data, teman-teman harus bisa mengolahnya. Tapi tentunya sebelum diolah, kita harus tahu dulu bentuk data kita. Ada data yang sifatnya spasial. Hanya ada arah dan kecepatan dan koordinat. Ya. Ada data yang sifatnya time series. Hanya ada arah kecepatan atau U dan V berdasarkan waktu di koordinat titik tetap. Ya. Dan ada data spasio-temporal. Ya. Artinya dia tersedia pada wilayah spasial tertentu dengan resolusi spasial dengan resolusi temporal tertentu. Ya. Jadi paham ya teman-teman. Nanti data EDCP gitu juga. EDCP itu sepanjang kolom air yang dia deteksi, dia nggambarin per layernya. Dan kalau ditambatin lama di perairan setahun atau 2 tahun, ya dia merekam selama setahun 2 tahun. Ada data drifter, ya. Tadi Argo Float itu kan drifter dia. Dia Lagrange, ya. Kita tahu ya prinsip arus 2 ya. Titik tetap sama titik bergerak kan. Lagrange sama Euler atau hanyut ya kalau Lagrange itu.
Sehingga memang datanya lintasan, trajektori. Berarti nanti ada perubahan X dan Y, ada perubahan juga waktu. Oke ya, kira-kira itu ya. Yang kedua ya. Pertama, teman-teman tahu sumber perolehan data arus. Ya. Yang kedua, setelah teman-teman dapat datanya, teman-teman mulai bisa mikir nih. Kalau data kayak gini saya mau apain gitu ya. Kira-kira itu. Nah, setelah itu kan kita tahu nih visualisasinya mau diapain. Ya. Halo? Terdengar ya suara saya? Terdengar. Ya, saya harus pakai headset karena saya dual device gitu, biar nggak terlalu intervensi. Oke. Setelah dapat data, teman-teman udah mulai bisa mikir. Kalau datanya kayak gini bentuknya, saya mau analisis dan visualisasinya seperti apa? Kira-kira itu ya. Kalau datanya sifatnya spasial aja, hanya X dan Y, oh ya udah, saya plotin di peta pada satu satuan waktu. Jadi peta sebaran arus spasial. Kalau saya ngukur di titik tetap gimana? Selama 15 hari misalnya, di pantai, di satu titik di Bagan gitu. Mau tahu pola arus selama 15 hari di pantai, itu biasanya sering dipakai dalam beberapa kajian lingkungan. Ya udah, gambarin stick plotnya. Ya, stick plot arus itu loh. Ya. Nah, selanjutnya kalau data saya spasio-temporal gimana? Seperti EDCP, ada kedalaman, berubah terhadap kedalaman, berapa layer kedalaman, ada waktu. Saya gambarin dalam Hofmoller. Ya kan? Kira-kira Mungkin bisa ya untuk buka Marine Copernicus. Yang pertama, kita download data dulu nih. Ke laman Marine Copernicus, pilih Ocean Product. Data yang kita butuhkan ada 4 ya. Untuk 4 musim. Total datanya nomor 1 itu pakai 4 data. Nomor 2, 3, 4 itu 1 data. Nomor 3, 4, 5 itu 1 data. Dan 6 1 data. Jadi silakan diperhatikan baik-baik ya. Bentar. Nah, kan tadi kita udah ini. Nah, teman-teman, aduh. Ini saya izin sambil off cam ya, karena lemot ini sinyalnya. Sinyalnya. Nah, di sini parameternya teman-teman bisa checklist ya. Kan kita membutuhkan buat gas traffic suhu salinitas. Terus buat arus kita bisa pakai current velocity kayak gini. Terus udah gitu, ntar ada bentar ya. Ini lagi loading produknya dulu. Usahakan sinyal teman-teman stabil ya. Nah, kita pakai ini nih, Global Ocean 1/12 derajat, Physical Analysis and Forest Update Daily.
harian, data hariannya, terus dari 2019 sampai sekarang. Ya, klik download datanya. Nah, di sini data aksesnya kan ada yang UV total, merge kan gabungan, terus ada yang U0, V0, ada yang jaman, ada yang bulanan. Untuk nomor 1 nih, perhatiin ya, nomor 1 kita pakai yang bulanan, yang ini Global Analysis Forecast Monthly. Download. Terus teman-teman masukkan koordinat teman-teman. Nah, saya misalnya pakai yang di Laut Sulawesi, itu kan 4. 122 sampai 100, dan ingat ya kalau dia lintang selatan pakai min ya. Nah, ini kan bulanan nih. Ini kan data bulanan. Untuk musim barat, teman-teman downloadnya bulan 1. Terus kedalamannya ke dalam permukaan, pilih U0 sama P0. Nah, untuk musim peralihan 1 pakai bulan April nanti. Ya, jadi downloadnya satu-satu nih, musim barat dulu nih saya. Saya contohin satu ya, musim barat. Nanti teman-teman musim barat, bulan 1, bulan 4, bulan 7, sama bulan 10. Jadi ada 4 data nomor 1. Terus download. Nah, udah gini, kita balik lagi ke back to data access. Kita mau download ini sekalian aja ya, buat nomor 2, nomor 3, 4. Jadi nomor 1 tadi pakai yang monthly, tapi dia ada ambil bulan 1, bulan 4, bulan 7, dan bulan 10. Kemudian kita download lagi yang buat stick plot sama diagram, pencar, dan distribusi frekuensi pakai yang ini, UV total, yang atas. Pakainya 1 bulan aja teman-teman, jadi kayak 2021. Bentar, tadi saya download itu. Nah, bulan 4. Terus 6. Ini buat data stick plot. Jadi teman-teman nanti aku 2021 bulan 1 01 sebulan aja ya. 1 bulan 1 31. Nah, variabelnya pilih U total, V total, U total, V total. Ini buat nomor 2. Terus nanti buat logmolarnya teman-teman download. Iya, kenapa Laura? Kenapa? Sebelumnya izin Kak, buat Marin Copernicusnya buat Katanya ukuran nanti, iya kenapa? south-nya Mbak, ada kan 133 itu nggak kebaca Mbak, buat Mbak Dida. Nah, nanti gitu ya buat data yang ini nomor 2. Terus buat data yang nomor 3 itu kalian pakai yang monthly tapi setahun. Jadi 2021 bulan 1 sampai 2021 bulan 12. Paham nggak dari sini? Ya kan? Terus kalau buat densitas, buat geostrofik, kalian pakai juga yang ini namanya, pakai yang monthly tapi suhu sama salinitasnya aja. Ya suhu sama salinitasnya aja ya. Dari sini udah bisa kan ya? Paham nggak? Halo?
Suaraku kedengeran kan ya? Izin Mbak, Suaraku kedengeran nggak teman-teman? kedengeran Mbak. Ini kalau kedengeran jawab, kalau enggak jawab juga ya. Soalnya ini takut sinyalnya. Izin Mbak, izin bertanya. Oke, dicatat ya teman-teman. Nomor 1, pakai yang merge UV total. Ambil 1 bulan aja, tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Itu nomor 2 deh, nomor 1 yang per bulan ya, monthly. Nomor 4 juga ambil yang monthly, tapi nggak 1 bulan. Jadi 1 tahun gitu. Ini langsung, karena aku udah download gitu kan. Nah, yang ini nih. Yang nomor 1 sama nomor 4 pakai data yang ini. Kalau nomor 1 tadi dia cuman per ini, per apa? Per bulan, cuman Januari aja, April aja. Nanti nomor 4 mah setahun ya, kayak 2021. Di sini paham ya? Kalau udah aku langsung ke tutorial aja ya. Mungkin ini udah pernah belajar juga teman-teman. Ya. Kalau misalnya mau lanjut, jawab ya iya gitu. Kan ada ada mikrofon ya teman-teman, buka aja gitu. Aku kalau ke chat nggak kelihatan. Ya kalau misalnya udah ya. Udah, Mbak. Iya Friansah. Tadi mau ngomong. Saya izin bertanya, Mbak. Kan tadi waktu input data koordinat ada kendala. Ternyata entah saya yang salah atau datanya kurang pas atau gimana, Mbak? Saya boleh nunjukin nggak, Mbak? Nanti aja yang ikutin ini dulu ya, Dek. Ini Ya lihat udah, ini. Mbak. Emang kamu di daerah mana? Laut Banda. Oh, Laut Banda ya. Laut Banda koordinatnya. Bentar. Saya tunjukin aja ya di sini. Laut Banda itu dia koordinatnya di -3 sampai -4 lintang selatan. Ini 1 derajat. Oh iya, nggak ada ya. Oh, salah. Di Laut Banda nggak ada ininya. Laut Banda nggak ada datanya. Ada nih, gini. Ini yang Laut Banda, kan ini 4x4. Ini ganti aja ya, jangan -3 sampai -4. -3 sampai ambil -2 aja, -2 sampai 6 ya. Terus udah gitu ininya 129 sampai 133. Ada datanya? Gimana? Udah aman, Priansah? Iya, Mbak, udah. Terima kasih. Ya, jadi pakai -2 sampai -6 ya. Ya, Priansah. Nah, kalau udah semua, ini datanya udah kan ya. Kita ke nomor 1. Nomor 1 kan plot spasial ya. Bentar. Teman-teman buka ODV-nya ya. Dari download data udah paham nggak? Paham nggak teman-teman? Ya, nomor 1 dulu nih. Tadi ngambil kan kita ngambil yang monthly. Musim barat 1, bulan 1. Musim timur
bulan 7. Ini aku contohin yang musim barat dulu ya. Ya belum share screen. Hah? Minggu sampai Mei 6 gue jadinya. Screen. Udah kelihatan? Aman ya? Udah kelihatan ya teman-teman? Nih kita lihat dulu datanya. Mei. Nah, kita drag aja. Drag. Oh salah data. Bentar. Ya. Iya, pakai data yang tadi ada yang salah. Belum share screen, lupa. Nah, datanya di sini. Nah, tadi kan downloadnya yang ini ya. Nah, bentar ya. Di next aja. Di next aja, terus finish. Terus di full domain. Nah, ini kan view, terus Windows, layout templates, dan sebenarnya F8 aja deh. F8. Nah, kayak gini kan. Ini teman-teman bisa di zoom dulu ke area kajian. Ini buat nomor 1 ya. Terus di enter aja. Terus udah gitu, teman di ekspor datanya stasiun data ODV spreadsheet. Ini saya coba nomor 1. Konversi UV-nya udah kan ya? Nah, ini saya coba di sini. Folder aja. Nah, ini buat nomor 1. Ini belum bisa dispasialin teman-teman. Oke. Terus oke. Ini kan udah ya. Teman-teman buka Excel-nya. Yang tadi kan aku taruhnya di data di praktikum 4 nih. Nah, yang nomor 1 buka aja nih di Excel. Udah ada kan ya? Nah, ininya dihapus. Dihapus. Ini juga nih. Ini dihapus aja. Nah, filter ini. Filter ke yang blanknya dihapus ya. Yang blanknya dihapus. RL. Nah, kemudian unfilter. Nah, teman-teman buat lagi nih kolom arah. Lihat ya, ininya MS misalnya sama kecepatan.
kelihatan. Udah. Nah, selanjutnya buka konversi UPI yang teman-teman. Tadi kan ada ya konversi UPI-nya. Nah, ini di copy nih sama teman-teman. Bentar. Nah, ini. Yang tadi masuk ke konversi UPI teman-teman, dibuka ada yang arah kompasnya nggak? Gimana teman-teman? Ada arah kompasnya nggak? Halo? Ada arah kompasnya nggak? Ada. Oh iya. Ntar ini salah. Ini di mana ya? Konversi UPI. Graded konversi gua mana ya? Konversi. Aduh, konversi aja lupa. Ntar ya. Habis di periode ada pilihan ini ya. Pilihan Ntar ya. Pakai yang ini tadi. Ada yang salah nih. pilihan ada. Sebentar ya, ini mulai. Nah, itu kita dengan kita tulis. Nah, kita kita lihat di original data ini yang kita mau yang Serinnya. Aduh, bisa bantu gak? Ntar ya. nah, untuk skema ini kita bisa ini sih ya dari Teman-teman sebentar ya, ini Excel-nya not respond. Oke, Mbak. Ya, ntar nanti habis nomor 1, ntar kita istirahat ya, nomor 1 dulu nih. Aduh. Dulu not respond. dari yang layar pertama bisa dilakukan.
Error. Kenapa ya? Terus. Pada menu yang ini lagi kita pakai yang Nah, udah bisa. Nah, data ini UV-nya diblok, terus di copy sama teman-teman. Masuk ke konversi. Ada yang ini kan arah kompas ya, teman-teman ya. Ini tinggal di paste aja. Paste values. Terus udah gitu, ini diblok. Double klik. Nah, terus kita copy arah sama kecepatan, theta sama R-nya. Copy aja. Masukin ke sini. Ke yang tadi kan kita buat nih. Ini paste values. Nah, ini save aja. Save txt ya. Nah, kita buka ODV. Yang tadi, file open. Buka ke... Tadi kan kita di save data tadi. Data praktik 4. Nah, dibuka aja. Lihat kan ini kita lihat dulu. Arah kecepatannya kan ada ya. UV. Oh, udah. Nah, UV-nya udah ada, oke aja. Next. Di next aja. Nah. Oke. Terus full domain aja ya. Nah, udah gini, teman-teman ambil. Selanjutnya, klik isosuppress variable. Jadi nanti U0-nya kecepatan. Ini kan udah ada ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, ini harusnya U0-nya at depth, V0-nya at depth, arahnya at depth, dan kecepatannya at depth. Terus add, oke. Udah itu, teman-teman pilih properties. Nah, udah properties, masuk ke ini draw grid-nya. Display style, ini nggak usah.
di nolin aja. Terus layers. Oke. Nah, properties masuk ke display style. Bentar, salah. Bentar. Aduh, salah. Anak ini. Manage layout template-nya ya. Layout template-nya one surface window. Ini kan udah ya, udah ada nih datanya. Terus jet-nya ganti sama si kecepatan. Nah, ini kan udah ada. Udah gitu tinggal properties. Nah, draw width-nya diiniin. Display style. Nah, kalau misalnya teman-teman ini pakai debug reading. Ini kan debug reading aku ungu. Nah, kalau misalnya udah ada yang langsung aja. Kalau enggak, nanti bisa pakai weighted. Terus oke. Nah, selanjutnya jangan lupa kita masukkan si ininya, rounds-nya. Terus komponen X-nya itu kita pakai, ini kan jurnal U0, terus Y-nya pakai ini. Nah, scale-nya itu pakai nilai yang data yang maksimum dari kecepatannya. Kalau aku tadi ngitung udah 0,8. Terus gitu oke. Salah. Masukin kontur dulu bentar. Masukin konturnya, kelupaan. Nah, ini kan nilainya ya. Terus kita mau lihat si si arahnya. Jadi arahnya kita pakai 0 gitu. Arahnya itu klik kanan. Kayaknya data aku. Ini boleh nggak pakai kontur, boleh enggak ya? Saya nggak usah aja deh. Style-nya raw. X-nya uno. Y-nya final. Terus ini ada salah langkah ya. Di pagar ini nggak bisa. Di pagar ini nggak bisa. Iya. Weighted jadi nggak ada warna. Oh iya, ini teman-teman saya ulangi lagi ya. Ini kayaknya ada salah data saya bentar ya. File masuk ke open. Yang tadi mana ya? Teks nomor 1. Nah, ini nomor 1 yang tadi ada salah. Di FNF8. Terus layoutnya itu one surface window. Nah, udah gini, kan ini udah ada ya ISO surface variabelnya. Nah, kita ke layouting arahnya. Jadi pakai window layout. Ini dotnya dihapus dulu aja nggak apa. Display style-nya kayak biasa tadi pakai weighted. Oke. Ininya jet-nya kita pakai kecepatan. Udah kayak gitu, kita ke Windows layout.
Nah, ini kan udah Windows layout ya. Nah, udah gitu klik kanan, create overlay Windows. Nah, ini masukin arahnya. U0 depth-nya. Terus oke. Sudah gitu tinggal diklik di sininya di luar Windows, save aja. Nah, habis itu ini kan masih ada dots-nya. Sini. Oh iya. Nah, udah gitu kalau ini gambarnya dots, skalanya digedein aja ya. Weighted-nya. 60. Yang kalian pasti overlay ini gak? Gambarnya langsung ada gak? Gak dots. So yang saya kok jadi dots ya? Bisa. Nah, ini udah nih. Ya, yang silpnya harus di grading dulu baru weighted. Kalau yang kalian, kalau misalnya di weightednya udah langsung, ya nggak apa-apa. Terus udah gitu, kan tadi udah kita overlay. Nah, kita masukin aja tuh row-nya. Properties. Row. Komponen. U-nya U0, P-nya V0, skalanya yang aku tadi 0,8. Yang paling maksimumnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Ini zoomin dulu aja. Ini zoom di sini ya, jadi data kalian aja. Nah, ini buat, ini kegedean. Nanti bisa diatur nih rows-nya. Nah, kayak gini hasilnya. Karena ini kedempetan, jadi nanti kita bisa lihat di yang ininya aja. Skalanya gitu. Saya pakai 0,5. Kayak gitu ya buat yang nomor 1. Kemudian ya. Ini diatur aja nanti ininya. Si skalanya. Di sini paham nggak? Apa ada langkah yang kelewat? Yaitu buat nomor 1 sampai 1. Halo Ipi. Ya, Gus. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah kita kan di sini menggunakan 2 layout ya. Layout yang pertama itu untuk diva grading dan yang layout kedua kalian untuk vektor biar nggak tabrakan antara diva grading dan vektor arusnya nanti kayak gitu. Jadi jangan sampai salah. Yang pertama kalian harus nge-diva grading. Kalau misal kalian mau merubah atau nambahin vektor itu harus di layout yang kedua biar bisa timbul warnanya kayak gitu. Iya.
Ya, mungkin istirahat dulu ya teman-teman. Nanti dilanjut lagi. Istirahatnya 15 menit aja ya.